Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menceritakan biografi singkat mengenai tokoh pembaruan Islam untuk memenuhi mata pelajaran SKI. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, saya Viola Basma dari kelas 11 Agama 2 absen 37. Saya saya akan menceritakan tokoh pembaruan Islam. Nah, tokoh yang saya pilih yaitu Buya Hamka. Ayo berkenalan dengan Buya Hamka. Buya Hamka mempunyai nama asli Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hamka merupakan putra dari pasangan Abdul Karim Amrullah atau sering dikenal Haji Rasul dan Sofia. Beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sedari muda, Hamka dikenal suka berkelana. Ia pernah merantau ke Yogyakarta pada saat usianya masih 16 tahun. Di Yogyakarta, ia mempelajari pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti Hos Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryo Pranoto, dan Haji Farudin. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Setelah itu, ada keterlibatan Hamka dengan Muhammadiyah. Buya Hamka memiliki hubungan erat dengan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam modern yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sejak muda, Hamka terlibat aktif dalam gerakan Muhammadiyah, khususnya setelah kembali dari perjalanannya ke Mekah. Muhammadiyah dengan misi pembaruan Islam dan fokus pada pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan pemikiran Buya Hamka tentang pentingnya memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, pada tahun 1925, Hamka bergabung dengan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Keterlibatannya dalam Muhammadiyah semakin kuat ketika ia pindah ke Makassar dan kemudian ke Jakarta, di mana ia dipercaya memimpin cabang Muhammadiyah di beberapa wilayah. Dalam Muhammadiyah, Hamka tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam penyebaran gagasan Islam modern dan reformasi sosial. Buya Hamka selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi kemajuan umat Islam. Melalui Muhammadiyah, ia mendukung pendirian sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Buya Hamka percaya bahwa umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan modern agar bisa bersaing di dunia global tanpa meninggalkan akar spiritual dan moralitas Islam. Nah, setelah itu ada tantangan dan perjuangan Buya Hamka. Buya Hamka juga menghadapi tantangan dalam hidupnya, baik dari dalam maupun luar Muhammadiyah. Salah satu peristiwa besar yang mewarnai hidupnya adalah penahanannya oleh pemerintahan Orde Lama pada tahun 1964 karena dituduh terlibat dalam gerakan politik anti-komunis. Namun, setelah bebas pada tahun 1966, Hamka tetap teguh dalam dakwahnya dan terus aktif dalam Muhammadiyah. Selain itu, Hamka juga sering menghadapi kritik dari kelompok-kelompok Islam tradisional yang menolak pembaruan. Namun, dengan kecerdasan dan keteguhan imannya, Hamka selalu bisa menjawab kritik tersebut dengan cara yang bijak dan damai. Nah, lanjut ke pendidikan Buya Hamka. Pada usia 6 tahun, ayahnya mengajak Buya Hamka untuk pindah ke Padang Panjang. Dan di usia 7 tahun, ayahnya memasukkan ke sekolah desa. Di sekolah desa, Buya Hamka lebih sering belajar secara otodidak. Memasuki usia 10 tahun, Haji Rasul mendirikan Sumatera Tawalib. Di tempat inilah Buya Hamka banyak mendapatkan pembelajaran agama dan bahasa Arab secara langsung dari ayahnya. Selama mengenyam pendidikan di Padang Panjang, Buya Hamka belajar kepada banyak guru, di antaranya Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudoh Abdul Hamid, Sultan Marajo, dan Zainuddin Labai El Yunusi. Selain bersekolah di Sumatera Tawalib, ia juga mendalami sekolah diniyah di Parabek. Hamka memutuskan untuk merantau ke Yogyakarta di usia 16 tahun untuk menambah cakrawala keilmuannya. Di Yogyakarta, Hamka mengenal perbandingan antara politik Islam, yakni Syarikat Islam Hindia Timur dan Gerakan Sosial Muhammadiyah. Setelah beberapa waktu, Hamka beranjak menuju Pekalongan
menemui suami kakaknya A.R. Sultan Mansur yang menjadi ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Di sanalah Hamka berkenalan dengan Citro Suwarno, Mas Ranui Harjo, Mas Usman Pujotomo, dan mendengar tentang kiprah seorang pemuda bernama Muhammad Royem. Hamka kembali ke Padang Panjang pada Juli 1925 untuk mengurus persyarikatan Muhammadiyah. Namun, karena belum memiliki gelar diploma, pada Februari 1927, ia kembali melanjutkan pendidikan bahasa Arab dan pengkajian Islam di Mekah selama 7 bulan. Selama berada di Mekah, Hamka mendapatkan saran dari Haji Agus Salim untuk berkarir sebagai seorang penulis. Lanjut ke wafatnya Buya Hamka. Buya Hamka meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981, tepat di hari Jumat pada bulan Ramadan. Pada saat itu, kepergian Buya Hamka menghadap Sang Khalik tentu menimbulkan kesedihan mendalam bagi hampir seluruh umat Islam di Indonesia. Buya Hamka meninggal dunia pada usia 73 tahun. Terlihat Buya Hamka meninggal dunia saat dalam keadaan tersenyum. Sepanjang hidupnya, Buya Hamka dikenal sebagai sosok ulama besar yang toleran terhadap perbedaan, namun juga tegas dalam hal-hal prinsip terutama soal akidah. Nah, sepanjang hidupnya, Hamka telah banyak melahirkan karya, baik berupa sastra, sejarah, maupun tafsir. Beberapa karya Hamka bahkan telah difilmkan. Nah, berikut ini ada beberapa karya Hamka yang populer. Yang pertama, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang kedua, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang ketiga, Merantau ke Delhi. Yang keempat, Tuan Direktur. Yang kelima, Terusir. Yang keenam, Di Tepi Sungai Dajlah. Yang ketujuh, Dari Pembendaharaan Lama. Yang kedelapan, Sejarah Umat Islam. Yang kesembilan, Tafsir Al-Azhar. Yang kesepuluh, Tasawuf Modern. Nah, itulah karya-karya Buya Hamka yang masih terkenang sampai sekarang dan masih ada sampai sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai biografi singkat tokoh pembaruan Islam Buya Hamka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.